Yesus menghela nafas panjang dalam rohnya dan berkata, "Mengapa generasi ini mencari tanda? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak satu pun tanda akan diberikan kepada generasi ini." Shalom sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-42 di dalam serial pembahasan kitab Injil Markus dengan tema Desahan Juru Selamat. Firman Tuhan akan saya bacakan untuk kita semuanya dari Injil Markus pasal 8 ayat 11 sampai 13. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Lalu orang-orang Farisi datang dan mulai berdebat dengan Yesus. Sebenarnya mereka sedang mencari alasan untuk menyalahkan Dia. Karena itu mereka menyuruh Dia melakukan keajaiban sebagai tanda bukti bahwa Allah yang sudah mengutus Dia. Waktu Yesus mendengarnya, Dia merasa tersinggung dalam hatinya lalu berkata, "Tidak pantas orang-orang keras kepala seperti kalian menyuruhku membuat keajaiban sebagai tanda bukti. Aku sama sekali tidak akan membuat keajaiban untuk orang-orang seperti kalian." Sesudah berkata begitu, Yesus meninggalkan mereka dan naik perahu bersama murid-muridnya ke seberang danau. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus 8 ayat 11 hingga ayat yang ke-13. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah kita memikirkan reaksi Tuhan terhadap perilaku kita ketika kita menolak untuk percaya kepadanya? Kapan kita tidak mengikuti Dia sebagaimana mestinya? Dalam pelajaran hari ini, mari kita memikirkan bagaimana perasaan Yesus ketika kita menunda mematuhi Injil Kristus, ketika kita gagal mempercayai dan menaati firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di dalam teks kita dari Markus 8 ayat 11 sampai 13, kita membaca tanggapan Yesus kepada mereka yang datang untuk menguji Dia. Mari kita mulai dengan mencatat. Yang pertama, narasi permintaan tanda mukjizat dari orang-orang Farisi. Yesus baru saja kembali ke pantai barat Galilea. Orang-orang Farisi mulai berselisih dengannya. Mereka telah menantang Yesus sebelumnya. Matius menambahkan bahwa orang-orang Saduki telah bergabung dengan mereka. Mereka meminta sebuah tanda. Tanda dari surga, mungkin seperti tanda yang pernah dilakukan oleh Yosua, bahwa matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Yosua 10 ayat 12 hingga ayat 14. Seandainya mereka belum melihat dan mendengar tentang banyak mukjizat, mereka sedang menguji Dia. Mungkin berharap Dia akan gagal dan kemudian Dia didiskreditkan. Tanggapan Yesus, Yesus menghela nafas panjang dalam rohnya dan berkata, "Mengapa generasi ini mencari tanda? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak satu pun tanda akan diberikan kepada generasi ini." Penderitaan yang dialami Yesus datang dari lubuk hati yang dalam di dalam dirinya. Ini menurut tafsiran Hendriksen. Di sini kata roh yang digunakan di dalam arti yang tidak jauh berbeda dari kata hati atau batin. Tanggapan serupa di kesempatan yang lain adalah yang pertama, berduka atas kekerasan hati mereka.
Lalu di lain kesempatan Yesus mendesah saat dia menyembuhkan seorang yang bisu tuli. Lalu Yesus mengeluh dalam rohnya melihat kesedihan orang lain. Lalu juga Yesus pernah meratapi kota Yerusalem. Karena hati mereka yang keras, tidak ada tanda-tanda seperti yang mereka tuntut diberikan mereka, kecuali kebangkitannya dari antara orang mati. Sekarang mari kita pertimbangkan apakah Yesus mungkin menghela nafas dalam-dalam di dalam rohnya pada hari ini. Yang kedua, aplikasi. Yesus mengamati perilaku kita. Sama seperti dia mengamati perilaku Saulus dari Tarsus, sama seperti dia mengamati gereja-gereja di Asia Kecil, dia tahu pekerjaan mereka apakah suam-suam kuku atau belum tuntas pekerjaannya. Dia menemukan kesalahan yang dia temukan di jemaat-jemaat Asia Kecil. Akankah Yesus mendesah ketika kita menolak untuk mematuhi Injilnya dari waktu ke waktu, ketika tingkah laku kita tidak jauh berbeda dengan tingkah laku dunia, ketika kasih kita tidak berbeda dengan yang ditunjukkan oleh orang berdosa, ketika kerajaan Tuhan bukan prioritas di dalam hidup kita, ketika kesengsaraan atau penganiayaan menyebabkan kita tersandung, ketika kecemasan atau materialisme membuat kita tidak berbuah, ketika keputusasaan menuntun kita untuk meninggalkan doa, ketika tradisi manusia menggantikan menjaga perintah Tuhan, ketika denominasionalisme mengalahkan doanya untuk kesatuan murid-muridnya dan kesatuan orang percaya, atau ketika cinta dunia menggantikan cinta untuk Bapa. Sebagai kesimpulan, dari desahan juru selamat, kita belajar bahwa Yesus sangat peduli. Bagi mereka yang ingin disembuhkan misalnya seperti orang bisu tuli, bagi mereka yang ingin diselamatkan misalnya orang-orang Farisi, dengan cara yang sama, Yesus siap untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, untuk menyembuhkan kita dari penyakit jiwa kita. Bagaimana reaksi Yesus terhadap tanggapan kita kepadanya? Akankah itu dengan penuh sukacita atau dengan desahan yang dalam di dalam rohnya? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita berbeda dengan orang Farisi yang sering membuat Yesus mengeluh di dalam batinnya, mendesah, menarik nafas panjang melihat angkatan yang keras hati. Kiranya hati kita boleh menjadi hati yang lembut karena kita mentaati firman Tuhan, dan kiranya kehidupan kita boleh menyenangkan Tuhan. Selamat melayani dan selamat menjadi saksinya dimanapun kita berada, sehingga ketika Tuhan melihat kita, dia tidak menghela nafas panjang, tetapi dia tersenyum kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.